Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur saat ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran Tuhan di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini.
Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya ketika kita mengerti bahwa hidup kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, itu artinya hidup kita telah sepenuhnya menjadi milik Allah. Ya, hidup kita sepenuhnya telah menjadi milik Allah. Nah, sebagai orang percaya, saudaraku, kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena keinginan diri sendiri yang bukan keinginan Tuhan atas hidup kita biasanya selalu dipenuhi oleh keinginan daging. Roma pasal 8 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara perhatikan baik. Jika demikian, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sampai sekarang kita masih membiarkan diri kita hidup menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsu diri sendiri? Padahal sudah jelas firman Tuhan katakan bahwa karena keinginan daging adalah maut. Dan juga dikatakan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara, ini artinya kalau kita masih hidup menuruti keinginan daging, berarti kitalah atau kita sendiri yang menyerahkan diri kita ke dalam maut, atau ke dalam kebinasaan, atau ke dalam api neraka. Jadi betapa bodohnya kita, di mana Tuhan Yesus telah menebus hidup kita supaya kita jangan binasa di dalam api neraka di kekekalan nanti, tetapi kita menolak penebusan itu. Kita menolak dengan cara hidup kita yang selalu saja tetap menuruti keinginan daging. Saudaraku, kalau cara hidup kita masih tetap seperti itu, maka gambarannya itu sama dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara perhatikan baik apa yang akan saya katakan ini. Sebagai orang percaya tidak mungkin kalau kita tidak tahu bahwa kita sudah ditebus. Ya, sebagai orang percaya kita tahu benar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penebusan itulah yang membuat yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib. Dan tujuan dari penebusan itu adalah supaya kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Kita dipindahkan dari api neraka ke dalam kerajaan Bapa. Nah, tetapi betapa bodohnya kita, di mana Tuhan Yesus telah menebus hidup kita supaya kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup, lalu kita kembali lagi, ya, kita kembali lagi hidup menuruti keinginan diri sendiri. Ini sama dengan kita menolak penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya hanya karena kesenangan hidup yang sementara di dunia ini, kita kembali hidup di dalam dosa, atau kita kembali menyerahkan diri kita ke dalam maut, ke dalam api neraka. Nah, saudaraku, ini adalah satu kebodohan yang sangat luar biasa kalau kita masih tetap hidup dengan cara hidup seperti ini. Itulah kenapa firman Tuhan gambarkan itu dengan peribahasa yang sangat luar biasa. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudaraku, kalau ada orang percaya yang masih tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Allah Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus,
maka ia menjadi orang yang paling bodoh, ya. Kalau ada orang yang berlaku demikian, ia akan menjadi orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena tidak ada lagi korban penebusan dosa yang kedua kalinya. Catat itu, tidak ada lagi. Ketika kita sudah tahu kebenaran tetapi masih mau tetap hidup dalam dosa, ingat saudaraku, tidak akan ada lagi korban penebusan yang kedua kalinya. Dan selalu saja saya selalu katakan bahwa ingat baik, api neraka itu tidak pernah padam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah kenapa hal ini masih terjadi di dalam hidup banyak anak-anak Tuhan, atau kenapa ini masih terjadi di dalam hidup orang percaya saat ini? Karena sebenarnya mereka tidak bersedia atau tidak mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup mereka. Dan hal ini terjadi karena mereka masih mau menikmati kesenangan hidup dunia ini, tetapi juga mau kalau mati nanti masuk surga. Ini kan sama dengan menduakan Tuhan. Ini tidak mungkin terjadi, saudaraku. Firman Tuhan sudah katakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Lalu di mana jalannya, saudaraku? Masih mau hidup dalam dosa karena mengikuti keinginan daging, tetapi nanti mati masuk surga. Dari mana jalannya? Saudara, 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, saudaraku, ini artinya kita sudah diajarkan kebenaran, ya. Kita sudah diajarkan kebenaran di mana kita harus tetap hidup dalam kesucian, kekudusan Allah, supaya pada akhirnya kita dilayakkan menjadi mempelai Allah, atau yang firman Tuhan gambarkan sebagai perawan suci, yaitu orang-orang yang hidup sama seperti Kristus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela, yang akan dilayakkan masuk sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi oleh tipu daya dunia ini, kita masih mau kembali diperdayakan oleh iblis dengan kelicikannya, yang hanya menggiring kita kepada kebinasaan kekal di dalam api neraka. Nah, saudaraku, sadar akan hal ini. Kita harus sadar sebelum terlambat, dan harus berani mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan saja, ya, dengar baik, kita harus berani mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan saja satu-satunya kebahagiaan hidup kita saat ini, sampai nanti kita kembali kepada Bapa di sorga sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Firman-Mu sudah menasihati kami, menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada perkara-perkara kekal saja. Kami tidak mau lagi hidup mengikuti keinginan diri kami sendiri. Kami tidak mau lagi hidup mengikuti hawa nafsu diri kami sendiri, karena kami tahu keinginan diri kami selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, dan itu tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga. Oleh karenanya, ya Bapa, kami mau berjuang supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, segenap keberadaan hidup kami
layak di hadapan Bapa. Kami mau hidup saat ini hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami hanya mau melakukan kehendak-Mu, supaya pada akhirnya ketika nanti kami berada di balik kematian, Bapa menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.